Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Rios Channel di daerah pesisir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membuat bolu lapis domino. Bolu lapis domino ini cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan gampang untuk ditemukan. Kalau soal rasa jangan ditanya, bolu satu ini rasanya benar-benar enak, teksturnya yang lembut dan empuk akan membuat kita ketagihan. Selain itu, tampilannya juga menarik. Simak videonya hingga selesai, ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton! Yang pertama, siapkan loyang dengan ukuran 20 x 20 cm dan tinggi 5 cm. Olesi bagian dasar loyang dengan menggunakan margarin. Diolesinya tipis-tipis saja. Yang diolesi dasar loyangnya saja teman-teman. Pinggiran loyangnya ini tidak perlu ya. Alasi dasar loyang dengan menggunakan kertas roti. Teman-teman bisa menggunakan kertas lainnya. Yang penting kertasnya itu dia aman untuk makanan. Kembali olesi permukaan kertas dengan menggunakan margarin. Diolesinya tipis-tipis saja. Selanjutnya, loyangnya ini saya sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, pastikan wadahnya dalam keadaan kering dan bersih. Dan juga ayakan atau tapisan. Di sini saya akan mempersiapkan bahan kering terlebih dahulu. 180 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 18 sendok makan cembung seperti ini. 2 sendok makan cembung tepung maizena. Setengah sendok teh baking powder. Bahan kering ini harus diayak teman-teman, karena biasanya tepung terigu dan baking powder itu suka menggumpal. Bahan keringnya ini sudah siap, selanjutnya saya sisihkan dulu. Kembali lagi siapkan 1 buah wadah. 2 sendok makan coklat bubuk. Di sini saya akan membuat pasta coklat terlebih dahulu. Tambahkan air panas, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Di sini saya sengaja menggunakan wadah yang lebih besar biar kerjanya sekalian teman-teman. Pasta coklatnya sudah jadi. Selanjutnya wadahnya ini saya sisihkan dulu. Sekarang siapkan wadah yang ukurannya agak besar. Pastikan wadah yang digunakan sudah dalam keadaan bersih, kering, bebas dari minyak dan lemak. 10 sendok makan cembung gula pasir. 5 butir telur, pastikan telurnya dalam kondisi baik dan suhu ruang. 1/4 sendok makan garam. Setengah sendok makan XP, teman-teman bisa menggantinya dengan TPM atau ovalet. Kemudian semua bahan ini dimix atau dikocok. Di sini saya menggunakan mixer. Gunakan kecepatan rendah terlebih dahulu setelah semua bahannya dia tercampur. Kemudian naikkan kecepatan mixer menjadi kecepatan tinggi. Terus dimix atau dikocok hingga telur dan gulanya mengembang putih, kental, kaku dan meninggalkan jejak seperti ini. Kalau sudah begitu, langsung saja matikan mixer. Kalau telur dia mengembang bagus seperti ini teman-teman. Ketika mixernya ditarik, dia tidak mudah jatuh. Ambil bahan kering yang sudah disiapkan di awal tadi. Kemudian masukkan ke dalam adonan. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit. Bahan keringnya ini sudah saya masukkan semuanya. Sebelum dikocok atau dimix kembali, sebaiknya ini diaduk-aduk terlebih dahulu, agar tidak ada tepung yang berterbangan nantinya. Kemudian adonannya ini dikocok atau dimix kembali. Gunakan kecepatan rendah, dimix atau dikocok jangan terlalu lama.
Di mixnya asal tercampur saja. Jika sudah begitu, kembali matikan mixer. Kemudian masukkan setengah sendok makan vanili cair. Teman-teman bisa menggunakan juga vanili bubuk. Gunakan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. 1 sachet susu kental manis putih. 100 ml susu cair UHT full cream atau setara dengan 15 sendok makan. 100 ml minyak goreng atau minyak sayur setara dengan 15 sendok makan. Kemudian dimix atau dikocok kembali. Gunakan kecepatan rendah. Dikocok atau dimixnya jangan terlalu lama, cukup hingga semua bahan tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kembali matikan mixer. Saya melanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada bahan cair atau minyak sayur yang mengendap di dasar adonan. Diaduk secara perlahan saja. Aduk lipat atau aduk balik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya saya akan bagi menjadi 2 bagian. Saya siapkan kembali wadah yang berisi pasta coklat dan juga 1 buah wadah kering. Adonannya ini sudah saya bagi 2 sama rata. Yang di wadah ini dia berwarna putih. Selanjutnya saya sisihkan dulu. Dan adonan yang di wadah satu ini sudah ada pasta coklatnya. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Saya ganti menggunakan spatula. Ternyata mengaduk dengan menggunakan spatula lebih mudah daripada menggunakan sendok yang tadi. Diaduk secara perlahan saja. Adonannya ini sudah tercampur rata. Ambil kembali loyang yang sudah disiapkan di awal tadi. Tuangkan adonan yang berwarna coklat ke dalam loyang. Kemudian diratakan dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini. Lalu dihentakkan beberapa kali. Lalu dikukus. Ini kukusan sudah saya siapkan sebelumnya. Tampak di sini air dalam panci kukusan sudah mendidih dan beruap banyak. Kemudian tutup panci kukusan. Bagi teman-teman yang menggunakan panci biasa seperti punya saya ini, ingat selalu penutup panci kukusan harus dilapisi dengan serbet atau kain bersih. Untuk yang lapisan pertama ini dikukus selama 10 menit dengan menggunakan api kecil. Setelah 10 menit, buka penutup panci kukusan. Ambil adonan yang berwarna putih. Tuangkan adonan putih ke dalam loyang. Kemudian saya ratakan. Kembali tutup panci kukusan. Kuenya ini dikukus kembali selama 30 menit. Setelah 30 menit, buka penutup panci kukusan. Selanjutnya, lakukan tes tusuk. Tampak di sini, tusuk satenya kering, tidak ada adonan yang menempel. Artinya kuenya sudah benar-benar matang. Selanjutnya, bulunya ini akan saya keluarkan dari panci kukusan. Bulunya ini sudah saya keluarkan dari panci kukusan, tapi dia masih panas. Selanjutnya saya akan tunggu hingga dia dingin, baru saya keluarkan dari loyang. Bulunya ini sudah dingin, akan saya keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, sebaiknya pinggiran bulunya ini disisir terlebih dahulu dengan menggunakan pisau, agar lebih mudah ketika mengeluarkannya nanti. Loyangnya ini sudah saya balik. Kemudian kita lepaskan loyang dari kue. Dibukanya ini sangat mudah sekali. Lepaskan kertas roti dari bolu. Dibukanya pelan-pelan saja.
Ini dia teman-teman, pinggirannya jadinya seperti ini. Ini dia belum dipotong-potong. Selanjutnya kuenya ini saya potong. Ini dia bolunya, sudah saya potong-potong menjadi 6 bagian sama rata. Saya minta maaf teman-teman, tadi pas potong-potong tidak terekam hingga selesai karena saya salah tekan. Satu deret ini jumlahnya 5 potong teman-teman, karena tempatnya tidak cukup. Jadi yang satu potong saya letakkan di sebelah samping ini. Ambil satu bagian potongan bolu, diletakkan di sini. Saya olesi bagian atasnya ini dengan menggunakan selai. Saya pakai selai nenas saja teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan selai lain atau buttercream juga bisa. Olesi selainya hingga merata. Saya olesinya agak tebal karena saya ingin selai nenasnya dia begitu terasa. Kemudian ambil satu bagian potongan bolu yang lainnya. Lalu ini disusun teman-teman. Jadi bagian bolu yang coklat diletakkan di bagian bolu yang putih. Seperti ini. Lalu diratakan. Sedikit ditekan agar dia menempel dengan bagus. Yang ini saya pindahkan dulu. Ambil kembali satu bagian potongan yang lainnya. Olesi dengan selai nanas. Saya pakai selai nanas yang seperti ini teman-teman. Ini dia bolu lapis dominonya. Ini penampakan dari samping teman-teman. Ini kuenya belum saya potong. Setelah disusun seperti ini, jangan langsung dipotong. Biarkan kurang lebih setengah jam agar selainya lebih meresap dan bolunya melekat satu dengan lainnya. Ini penampakan dari depannya. Selanjutnya bolunya ini saya potong. Bolunya ini dia benar-benar lembut. Ini dia hasilnya, bolu lapis domino setelah dipotong-potong. Terlihat menarik. Saatnya icip-icip. Bolu ini rasanya benar-benar enak teman-teman. Lembut, empuk, manisnya pas. Ditambah lagi dengan manisnya selai nanas, dia tambah mantap, tambah oke. Gurihnya susu juga terasa. Dari segi tampilan benar-benar menarik. Bolu ini rasanya benar-benar enak teman-teman, tidak mengecewakan. Patut dicoba di rumah. Nah, cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup murah meriah dan mudah untuk ditemukan. Terima kasih sudah menonton video Reels hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Reels berikutnya.